Ya, untuk mengetahui informasi terkini di Pasar Minggu pasca ditutup selama 3 hari, kita langsung bergabung dengan rekan Nadia Hutagalung dan juru kamera Andini Anissa dari Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Ya, Nadia, bagaimana kondisi terkini Pasar Minggu ketika pasca 3 hari penutupan pasar di sana? Ya, benar sekali Rolando. Hari ini merupakan pembukaan dari Pasar Minggu setelah sempat ditutup selama 3 hari akibat adanya sejumlah pedagang yang dinyatakan positif COVID-19 setelah melakukan pemeriksaan rapid dan juga swab test. Operasional pasar tadi dimulai atau dibuka sekitar pukul 8 pagi hari tadi, dan hingga siang hari ini menurut pantauan kami terlihat masih sepi pengunjung sehingga masih terlihat lengang. Begitupun juga memasuki kawasan pasar, terlihat sejumlah pedagang sudah mulai kembali membuka lapak tokonya, dan untuk operasional pasar sendiri ini mengikuti aturan ganjil genap. Hari ini 23 Juni 2020 berarti giliran untuk toko-toko dengan nomor ganjil yang diizinkan untuk berjualan. Namun begitu memang ketika kami memasuki kawasan di dalam pasar, tidak sedikit toko-toko yang tidak memiliki, maksud kami pedagang-pedagang yang tidak memiliki nomor, seperti pedagang sayur yang pada akhirnya tidak dapat mengikuti aturan ganjil genap di pasar. Selanjutnya Rolando, untuk sampai saat ini, untuk sementara waktu begitu, pedagang yang masih diizinkan untuk berdagang adalah pedagang yang berada di kawasan dalam atau bangunan dari Pasar Minggu ini. Sehingga untuk pedagang yang biasanya berjualan di sekitaran ataupun juga di pinggir jalan di kawasan Pasar Minggu ini untuk sementara waktu memang tidak diizinkan untuk berjualan. Dan selanjutnya dari sekitar 16 pintu yang ada di Pasar Minggu ini, untuk sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan, yang dibuka hanyalah sebanyak 6 pintu. Dan juga penutupan yang dilakukan selama 3 hari ini selain menutup kawasan pasar, namun juga menutup terminal dari Terminal Pasar Minggu sendiri. Dan untuk hari ini memang Terminal Pasar Minggu pun sudah kembali dibuka dan juga kembali beroperasi dengan normal. Selama ditutup 3 hari dari mulai 20 sampai dengan 22 Juni 2020, di Pasar Minggu sendiri dilakukan sterilisasi, penyemprotan disinfektan dilakukan bekerjasama dengan pihak PMI dan juga pemadam kebakaran, dilakukan penyemprotan disinfektan di kawasan Pasar Minggu, begitu juga di Terminal Pasar Minggu. Tentunya dengan adanya penutupan selama 3 hari ini, diharapkan juga masyarakat semakin tertib untuk mengikuti protokol COVID-19. Namun begitu memang berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pernyataan dari Satgas IAKMI, anggota Satgas IAKMI yaitu Budi Haryanto menyatakan harusnya pasar yang didapati sejumlah pedagangnya terjangkit COVID-19 ini harusnya ditutup minimal selama 14 hari, di mana itu sejalan dengan masa inkubasi dari COVID-19. Demikian, Rolando. Ya baik, jadi harusnya ditutup selama 14 hari ya, mengingat masa inkubasi dari virus ini. Nah, namun ini bagaimana pihak pengelola dari Pasar Minggu untuk memastikan tidak ada pedagang dan juga pembeli yang bisa terpapar COVID-19. Ini seperti apa protokol kesehatan yang diterapkan di sana, Nadia? Ya, Rolando, terkait dengan protokol kesehatan ini dimulai sejak memasuki dari pintu utama Pasar Minggu, di mana di gerbang masuk di pintu utama Pasar Minggu ini terdapat petugas keamanan dari pihak Pasar Minggu yang melakukan pemeriksaan suhu tubuh. Kemudian semakin memasuki ke area dalam ini juga terdapat petugas yang bersiaga untuk mengingatkan masyarakat agar wajib menggunakan masker. Selanjutnya kami juga melihat di sini terdapat 2 wastafel portable yang juga disediakan kepada para pengunjung. Dan juga tadi kami sempat mewawancarai Kepala Pasar Minggu Perumda Pasar Jaya yaitu Febri Rozali, mengatakan bahwasanya Pasar Minggu ini menerapkan hanya menampung begitu pengunjung sebanyak 50%. Rolando dan juga pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Kepala Pasar Minggu Perumda Pasar Jaya, Febri Rozali. Untuk protokol kesehatan kita tidak ada yang berubah, cuma hanya pemantapan dan lebih pada penekanan untuk kepada pedagang maupun pengunjung untuk saling mengingatkan. Dari kami pengelola
melakukan penekanan kepada sosialisasi, baik memperbanyak spanduk maupun pendekatan kepada pedagang dan pengunjung door to door, maupun lewat toa, lewat pengeras suara, dan penambahan fasilitas-fasilitas wastafel cuci tangan yang permanen. Kami penerapan yang khusus terhadap ini tempat usaha ya Pak, Mbak ya. Untuk yang ganjil genap itu kita lebih penekanan, lebih untuk saling mengingatkan ya, bahwa dalam berjualan juga harus jaga jarak gitu ya. Sehingga harapannya baik pedagang maupun pengunjung kita bisa mencapai namanya kunjungan itu atau yang berdagang itu 50%. Pada hakikatnya Pasar Jaya sendiri pun juga sudah mengajak, menghimbau bahwa belanja ke Pasar Jaya bisa dengan online gitu loh. Ya Rolando, selain dari pasar minggu ini, sejumlah pasar lainnya di Jakarta, sekitar 18 pasar di Jakarta juga telah didapati sejumlah pedagangnya terjangkit COVID-19. Dan untuk di pasar minggu ini sendiri, sepekan yang lalu dilakukan pemeriksaan rapid test dan juga swab test, maka hasilnya 3 orang dari pedagang di pasar minggu ini terjangkit COVID-19. Demikian Rolando. Baik, terima kasih Nadia atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Tetap jaga jarak aman di sana, jaga kesehatan. Iya, pemirsa demikian tadi rekan Nadia Hutagalung bersama rekan juru kamera Andina Anissa melaporkan langsung dari kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan.